Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ibu harapkan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari materi di minggu sebelumnya ya, yaitu tentang bab suhu dan kalor ya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pemuaian zat. Adapun KD dari materi ini adalah menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Indikator pencapaian dari kompetensi ini diantaranya adalah yang pertama menentukan konsep pemuaian pada benda yang dipanaskan, yang kedua menganalisis proses perubahan wujud zat, yang ketiga menunjukkan prinsip pemuaian dalam bidang teknologi, dan yang keempat menganalisis proses pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, suatu hari, ibu lagi di jalan. Karena udaranya sangat panas nih ya, ibu mampir untuk membeli es kelapa muda di pinggir jalan. Dan ketika enak-enaknya minum, tiba-tiba ibu mendengar sebuah ledakan. Ternyata ada ban sebuah kendaraan yang meletus. Kenapa ya anak-anak bisa terjadi seperti itu? Padahal kendaraan itu sedang berjalan. Kan bisa berbahaya. Kemudian, kenapa juga kita dilarang membuang botol parfum, hairspray, atau botol obat nyamuk ke tempat pembakaran? Nah, alasannya, yuk kita simak materi ini lebih lanjut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pada kalian pengertian pemuaian. Pemuaian kata dasarnya adalah memuai. Memuai lawan katanya menyusut ya anak-anak ya. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang bisa membuat benda itu menjadi bertambah panjang, lebar, luas, ataupun berubah volumenya karena terkena panas. Pemuaian ini terjadi pada zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Besarnya pemuaian benda ini sangat bergantung pada jenis bendanya dan kenaikan suhunya. Nah, seperti yang Ibu sudah paparkan tadi, bahwa pemuaian itu bisa terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, untuk yang pertama, pemuaian zat padat itu dibagi lagi ya anak-anak ya. Pemuaian zat padat dibagi menjadi 3, ada muai panjang, ada muai luas, dan ada muai volume. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan pemuaian zat padat untuk muai panjang. Jadi muai panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena benda tersebut menerima kalor. Alat yang digunakan untuk mengukur pemuaian panjang zat padat itu disebut dengan Musenbrock ya. Ini Musenbrock-nya anak-anak ya. Contoh gambarnya seperti ini ya. Ada pembakar spiritus di bawahnya untuk memanasi batang logam yang akan dipanaskan untuk menghitung berapa besar pemuaian pada batang logam tersebut. Nah, adapun rumus dari muai panjang seperti ini anak-anak ya. Jadi, jika dianalogikan seperti ini pada gambar ya. Ini panjang mula-mula dari sebuah benda atau zat padat itu adalah L0. Kemudian pertambahan panjangnya itu adalah delta L dan panjang akhir atau panjang benda setelah dipanaskan itu adalah LT. Didapatkan rumus delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T, di mana delta L itu merupakan perubahan panjang, satuannya meter atau sentimeter, alfa adalah koefisien muai panjang, satuannya Kelvin minus 1 atau Celsius minus 1, dan L0 itu adalah panjang mula-mula, satuannya meter atau sentimeter. Delta T itu merupakan perubahan suhu. Ini bisa diperoleh dari T akhir dikurangi T awal atau T2 dikurangi T1 ya anak-anak ya. Sedangkan LT itu adalah panjang benda setelah benda dipanaskan atau suhunya dinaikkan ya. Untuk menghitung rumus lain didapatkan LT sama dengan L0
dikalikan dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, untuk mempermudah kalian, Ibu berikan kalian rumus alternatif untuk menghitung muai panjang suatu benda. Kalian bisa menggunakan rumus segitiga ajaib ya anak-anak ya. Di mana rumus delta L di sini adalah L0 kali alfa kali delta T ya. Karena sejajar seperti ini ya, jadi kalian bisa menuliskannya sejajar begini ya, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Jika salah satu bagian selain delta L yang ditanyakan, misalnya L0, kalian bisa memperoleh rumus L0 atau panjang mula-mula benda padat itu sama dengan delta L dibagi, ini artinya per dibagi, alfa kali delta T. Kalau delta T atau perubahan suhu yang ditanya, sama saja ya anak-anaknya, delta T sama dengan delta L dibagi L0 dikalikan alfa. Gitu ya anak-anak ya. Ibu lanjutkan, ini untuk tabel koefisien muai panjang dari beberapa jenis bahan atau zat padat. Di sini ada koefisien muai panjang untuk aluminium itu sebesar 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius ya anak-anak. Dan ada juga nilai koefisien muai panjang untuk beberapa zat padat atau benda padat yang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung muai luas? Cara menghitungnya hampir sama ya dengan muai panjang. Hanya saja untuk muai luas itu kalian menggunakan perubahan luasnya ya. Kalian menggunakan delta alfa. Delta A maksud Ibu ya. Sedangkan tadi untuk muai panjang itu perubahan panjangnya kalian menggunakan delta L. Sedangkan untuk muai luas kalian menggunakan delta A. Delta A sama dengan beta dikalikan A0 dikalikan delta T. Di mana A itu adalah perubahan luas, satuannya meter persegi atau sentimeter persegi. Beta itu adalah koefisien muai luas, satuannya Kelvin min 1 atau Celsius min 1, di mana beta itu sama dengan 2 alfa. Kalau alfanya diketahui, untuk menghitung beta, kalian bisa kalikan 2 ya anak-anak ya. Kemudian A0 itu adalah luas mula-mula yang satuannya meter persegi atau sentimeter persegi. Kemudian delta T itu ada perubahan suhu. Perubahan suhu di mana tadi didapat delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1 atau T akhir dikurangi T awal. Kalau ditanyakan luas akhir ya, luas dari benda setelah dipanaskan itu didapatkan rumus A0 dikalikan dalam kurung 1 ditambah beta dikalikan delta T. Seperti itu ya anak-anak ya. Mirip dengan pemakaian rumus muai panjang. Begitupun untuk muai volume ya. Sama ya anak-anak ya. Muai volume itu untuk pertambahan volumenya itu disimbolkan dengan delta V, di mana delta V itu sama dengan gamma kali V0 kali delta T ya. Di mana V0 di sini adalah volume mula-mula, kemudian delta V ya. Delta V itu adalah perubahan volume ya. Delta V itu perubahan volume, gamma itu koefisien muai volume. Sedangkan VT ini adalah volume akhir dari benda setelah dipanaskan. Nah, untuk lebih memahami, Ibu berikan kalian latihan soal. Latihan soalnya, panjang sebatang aluminium pada suhu 0 derajat Celcius adalah 100 cm. Berapa panjang pada suhu 100 Celcius bila angka koefisien muai panjangnya 0,000024 per derajat Celcius? Mari kita bahas. Jadi, jangan lupa kalian cantumkan, diketahui, ditanya, dan dijawab ya anak-anak ya. Seperti bagaimana persyaratan jika kita menjawab soal latihan fisika. Jadi, panjang mula-mula atau L0-nya itu sama dengan 100 cm. Kemudian T0 0 derajat Celcius. T2 atau T akhirnya 100 derajat Celcius. Alfanya 0,000024. Ini bisa dituliskan dengan istilah lain 1, 2, 3, 4,
Jadi 2,4 kali 10 pangkat minus 5. Boleh tuliskan seperti itu, boleh tulis seperti ini ya anak-anak ya. Kemudian yang ditanyakan di sini L, di mana rumus L atau L ini sama dengan LT maksudnya ya anak-anak ya, ditanyanya kan panjang akhir ya. LT itu sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T itu T2 min T1. Tinggal memasukkan saja L0-nya itu 100, 1 ditambah alfanya itu 0,000024 atau 2,4 kali 10 pangkat min 5 ya, sama aja. Kemudian T2-nya 100 dan T1-nya adalah 0. Setelah dikurangi ini hasilnya 100. 100 dikalikan terlebih dahulu dengan koefisiennya, sehingga diperoleh dikalikan 100 ini jadinya 0,024 ya anak-anak ya. Kemudian hasilnya 0,0024 ya. Kemudian hasilnya ditambahkan 1 menjadi 1,0024. Lalu 1,0024 ini dikalikan 100 sehingga diperoleh 100,24 cm. Jadi panjang batang aluminium setelah dipanaskan ya, karena mengalami pemuaian dia bertambah panjang ya anak-anak ya, yaitu panjang akhirnya 100,24 cm. Seperti itu ya anak-anak ya, bertambahnya 0,24 cm. Nah, sekarang bagaimanakah pemuaian pada zat cair? Pada zat cair itu tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal muai ruang atau muai volume saja. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair itu berbeda-beda. Akibatnya walaupun mula-mula volume zat cair itu sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya jadi bisa berbeda-beda karena tergantung dari sifat atau karakteristik zat cair tersebut ya anak-anak. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat cair ini disebut dengan labu didih. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang anomali air. Ketidakteraturan sifat air atau keanehan sifat air itu disebut dengan anomali air. Jadi, khusus untuk air, pada kenaikan suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, volumenya dia tidak bertambah anak-anak ya. Itu kuasa Tuhan ya anak-anak ya. Jadi pada suhu 0 sampai 4 volume air justru menyusut. Jadi pengecualian ini disebut dengan anomali air. Oleh karena itu pada suhu 4 derajat Celcius air mempunyai volume terendah ya. Manfaat atau sesuatu peristiwa di bumi ini yang bisa kita lihat sebagai aplikasi dari anomali air ini, yaitu sebongkah es ya, sebongkah es yang cukup besar itu bisa mengapung di atas permukaan laut atau di atas samudra ya anak-anak ya. Ini benar-benar kuasa Tuhan ya. Ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan dari anomali air. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pemuaian pada zat gas. Jika kita membahas tentang gas, maka tidak akan terlepas dari tekanan, volume, suhu ya. Jadi, gas akan mengalami pemuaian volume jika suhunya dinaikkan dan akan mengalami penyusutan jika suhu diturunkan. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian ya, pemuaian gas itu disebut dengan dilatometer. Ini alatnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat dalam peristiwa apa saja gitu ya. Jadi pemanfaatannya dalam pemasangan rel kereta api. Jadi karena rel kereta api itu memuai pada suhu yang sangat tinggi atau suhu yang sangat panas pada siang hari, jadi pemasangan rel kereta api itu harus dibuat agak renggang ya anak-anak ya. Jadi pada saat siang hari ketika rel kereta api itu memuai ya, agar rel kereta api itu tidak melengkung sehingga menyebabkan kereta api bisa kecelakaan. Karena itu rel kereta api harus dibuang
sedikit ada rongga ya antara batang rel yang satu dengan rel yang lainnya. Sama halnya dengan pemasangan kaca jendela dengan kusen ya. Jadi jendela kaca itu memuai pada siang hari, oleh karena itu pemasangan kaca pada kusen jendela itu harus ada rongga. Dan pemasangan kabel listrik juga. Pemasangan kabel listrik itu biasanya dipasang pada siang hari. Ini tujuannya agar pada siang hari ya pemasangan kabel listrik itu dibuat agak kendur ya anak-anak ya. Tujuannya agar pada saat cuaca dingin seperti pada pagi hari dan malam hari, kabel listrik tidak terputus. Di sini juga ada aplikasi yang lain, di mana gas helium yang biasa digunakan sebagai pengisi balon udara ya, ia akan memuai sehingga balon udara bisa terbang ke angkasa. Baiklah, itu pemaparan Ibu untuk materi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak kalian belajar. Untuk hari ini, Ibu akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.